Lita namandar, lita merio rio, lita tamalawatu tamalalalan dilalang di paingaran, lita tamalawatu tamalalalan dilalang di paingaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Me ape kabanta yanasan lalu lare utamanda. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun, NIM 10456124002. Mahasiswi Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah jurusan Tarbiyah dan Keguruan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene. Dalam video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan bahasa daerah yang diampu oleh dosen Ibu Intan Permatasari Aco, SPD MPD. Adapun materi yang akan saya bahas ialah bangga berbahasa Mandar, bangga berbudaya. Nah, apakah kalian sudah tahu apakah itu arti dari bahasa Mandar? Kita ketahui bersama bahwa negara Indonesia adalah negara yang memiliki begitu banyak keberagaman. Di antaranya adat istiadat, budaya, hukum adat, bahkan sampai ke bahasa. Jadi, bahasa Mandar adalah bahasa dari rumpun Austronesia yang dijadikan oleh masyarakat di pegunungan ataupun di pesisir di bagian Sulawesi Barat dan dijadikan sebagai bahasa ibu maupun bahasa di lingkungan sehari-hari. Selanjutnya, hubungan bahasa dan budaya. Nah, antara budaya dan bahasa ini memiliki hubungan yang saling terikat, di mana bahasa adalah wadah utama untuk merekam dan mewariskan nilai adat. Dan dalam budaya Mandar, norma sosial yang sering dijadikan sebagai acuan yaitu pelajaran agama Islam dan kearifan sosial di tanah Mandar. Adapun bentuk hubungan dalam bahasa Mandar, yang pertama yaitu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Mandar dijadikan sebagai bahasa ibu dan juga digunakan dalam berinteraksi sosial, apakah itu di lingkungan keluarga, sekolah maupun di masyarakat. Kedua adalah penggunaan dalam ritual adat, contohnya dalam prosesi adat sakral yang dijadikan sebagai lantunan pengiring untuk memberikan nilai spiritual bagi masyarakat yang mengikuti upacara tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu tantangan di era globalisasi. Nah, tentu saja pertama yaitu masuknya budaya asing, yang dimana generasi muda sangat lebih mementingkan budaya dan bahasa yang lebih populer dibanding menggunakan bahasa daerahnya sendiri. Yang kedua adalah modernisasi, yang dimana hal ini mempengaruhi pergeseran gaya hidup yang membuat budaya terlupakan dan ditinggalkan oleh masyarakat setempat. Yang pertama yaitu Sayang Patudu. Tradisi Sayang Patudu atau kuda menari adalah tradisi syukuran terhadap anak-anak yang berhasil menghatamkan Al-Quran sebanyak 30 juz. Syukuran itu dilakukan dalam bentuk arak-arakan keliling kampung dengan menggunakan seekor kuda yang menari di bawah lantunan irama para pengiringnya. Kedua adalah Kalindakda. Kalindakda merupakan sebuah tradisi yang dilakukan orang Mandar berupa penyampaian perumpamaan saat hendak menyampaikan keinginannya kepada seseorang. Biasanya, penyampaian itu berupa sindiran-sindiran yang bisa membuat lawan bicara tertegun. Ketiga, Parrawana atau Rebana. Parrawana diakui masyarakat Mandar memiliki banyak tradisi unik. Salah satunya ialah kegemaran mereka memainkan alat musik rebana. Kebiasaan inilah yang kemudian dinamakan Marrawana atau Parrawana yang artinya bermain rebana. Parrawana ini biasanya dimainkan di prosesi pernikahan ataupun untuk mengiring Sayang Patudu atau Pesawe Totama.
keempat yaitu perahu sande. Perahu sande merupakan simbol kehebatan maritim orang Mandar. Kehebatan para pelaut ulung tanah Mandar dibuktikan melalui pelayaran yang menggunakan perahu bercadik tersebut. Sande kerap digunakan untuk mencari nafkah sehari-hari di tengah luasnya lautan, bahkan laut terdalam sekalipun. Dan yang kelima yaitu jepa. Jepa adalah makanan khas Mandar, pengganti beras saat masyarakat suku Mandar mengalami gagal panen. Jepa juga kerap menjadi pilihan favorit bagi mereka penderita penyakit diabetes. Makanan yang terbuat dari ubi kayu ini menjadi andalan para nelayan Mandar yang biasa pergi melaut hingga berbulan-bulan lamanya karena makanan ini dapat bertahan lama. Nah, kira-kira apa sih yang harus kita lakukan agar bahasa dan budaya Mandar tetap hidup dan dibanggakan? Mari kita ulas. Nah, upaya pelestarian bahasa Mandar yang pertama yang harus kita lakukan ialah pendidikan di sekolah, yaitu memasukkan materi pembelajaran muatan lokal atau mulut ke dalam kurikulum dan tentunya mengajarkan budaya di Mandar yaitu betabe dan mekuang. Nah, dan yang terakhir yaitu dukungan kegiatan adat, di mana pemerintah harus terus menyelenggarakan festival-festival budaya yang dapat diikuti oleh seluruh generasi muda yang ada di Sulawesi Barat atau di tanah Mandar. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Para Maguna di Ita Yenasanta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilalang di paingan